Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Health. Di sini kita akan belajar bareng lagi. Tapi belajar barengnya ini mengenai pemrograman, alias kita belajar dasar dari pemrograman atau HTML. Bagi yang udah tahu, ya bisa belajar lagi agar lebih tahu. Bagi yang belum tahu, mari kita bareng-bareng belajar, karena semuanya bareng-bareng belajar gitu, tidak membedakan siapapun itu yang sudah bisa ataupun yang belum bisa, kita semuanya belajar. Jadi jangan khawatir, takut. Apabila ada pertanyaan silahkan komentar. Kita pelan-pelan di sini belajarnya, dari mulai pengenalan sampai kita benar-benar bisa bikin website sendiri. Jadi ikuti langkah-langkahnya, tonton terus videonya sampai selesai agar tidak salah paham ya. Oke, langsung saja di sini. Selamat datang di channel Hes ya. Kita akan bahas dasar HTML, pengenalan HTML part 1. Yang selanjutnya, apa sih HTML itu? Kalian pasti sudah mengenalnya ya. Bagi yang sudah mengenalnya, bagi yang belum juga kita belajar. HTML itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, kemudian dapat diproses untuk menampilkan berbagai informasi di halaman web tersebut, atau kita bilang dengan browser ataupun internet lah. Kalian berkunjung ke website manapun pasti selalu ada informasinya atau ada isinya dalam website tersebut. Kemudian sebagai link, HTML juga digunakan untuk sebagai link itu dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost atau link yang menghubungkan antar situs dalam dunia internet. Selanjutnya, HTML ini merupakan sebuah bahasa yang bermula bahasa yang sebelumnya banyak dipakai di dunia percetakan dan penerbitan. Ini disebut sebagai HTML. Jadi HTML ini bahasa yang dipakai dalam percetakan ataupun penerbitan gitu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi HTML sebagai bahasa markup sangatlah mudah untuk dipahami gitu, apabila kita benar-benar tekun dalam mempelajarinya, dan apabila kita terus geluti atau mencari-cari kesalahannya ataupun informasinya. Karena berbicara soal HTML ini tidak hanya terbatas pada pengertiannya saja gitu. Jadi kita juga harus bisa tahu seluk-beluknya gitu. Jika ingin kita benar-benar bisa ataupun bahasanya mahir lah dalam bahasa markup HTML ini gitu, dan memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun berbagai paragraf, heading, link ataupun tautan di halaman web dan aplikasinya gitu. Jadi apabila kalian sudah membuat website, terus kalian ingin mengubah isi dari website tersebut, kalian bisa gitu, mengubah paragrafnya, mengubah fotonya, mengubah headingnya gitu, sampai kalian bisa menyautkan linknya gitu, agar teman-teman pun paham ataupun tahu mengenai website kalian gitu. Selanjutnya, fungsi HTML. Fungsi HTML ini untuk secara umum ini adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di layanan web tersebut gitu. Semua yang kita buat pasti selalu membuat informasi ataupun bahwasanya isi dari web tersebut gitu. Kemudian
secara spesifiknya ini membuat halaman web. Jadi kalian itu membuat halaman web, misalnya kalian udah bisa nih, syukur-syukur sudah bisa membuat website. Kita belajar bareng-bareng pelan-pelan di sini. Kalian membuat halaman web, ya misalnya kalian contoh di sekolah lah, halaman web sekolah gitu ya, seperti home ataupun about ataupun kontak us ataupun apa namanya, tentang prestasi. Nah, itu halaman web namanya. Setiap halaman itu pasti menampilkan informasi gitu. Tidak mungkin dong halamannya itu kosong, ya kan, kecuali kalian tidak ada sinyal, jadi munculnya dinosaurus. Nah, pasti dalam web itu ada informasi yang ditampilkan untuk seorang user baca gitu. Jadi mengetahuinya gitu. Oh, di sini adalah tempatnya untuk misalnya baca ataupun apa gitu. Itu adalah sebuah informasi gitu. Selanjutnya ini untuk menampilkan atau membuat link gitu menuju halaman lain gitu. Jadi contohnya seperti ini. Misal kalian punya website gitu ya, kemudian mengarahkan user gitu kan, misalnya contoh kecilnya lah, misalnya kalimat daftar di sini gitu. Itu kalimat daftar di sini tuh bisa diklik gitu menuju halaman lain gitu. Itu contoh kecilnya gitu. Nanti kita buat lah bareng-bareng. Selanjutnya sejarah HTML. Sejarah HTML ini dibuat oleh tim Bapak Berners-Lee. Beliau seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN. CERN ini lembaga penelitian ya, yang berlokasi di Swiss. Beliau juga memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet gitu. Selanjutnya, tim juga merilis versi pertamanya HTML ini pada tahun 1991. Di dalamnya ini terdiri atas 18 HTML gitu. Saat itu, kemudian bahasa HTML merilis versi terbarunya, selalu ada tag dan atribut terbaru gitu. W3C ini berkat popularitasnya yang terus meningkat, HTML kini dianggap sebagai web standar yang resmi spesifikasinya dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium W3C. Jika kalian ingin berkunjung ke W3C, nanti saya tuliskan atau taruhkan linknya di deskripsi ya. Selanjutnya ini adalah Bapak Berners-Lee gitu, yang berjasa pada dunia teknologi ataupun internet ini. Beliau ini sosoknya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe jika bermanfaat, dan share apabila teman kalian butuh informasi mengenai pembelajaran ini. Share karena berbagi itu indah. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk part 2-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.